Frater, suster, Bapak Ibu, orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi tahun liturgi A dengan tema Semarak Tuhan telah terbit atas bangsa-bangsa. Kelam kabut yang menyelimuti para bangsa telah dihalau. Semua bangsa akan datang menyembah kepadanya. Mereka semua dijadikan ahli waris rahmat dan janji Allah. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi petang ini akan dipimpin oleh Romo Heru, Kor dari Devosan Kerahiman Ilahi, Tata Laksana dari lingkungan Antonius dan Maria Goretti. Mari kita persiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus ini dengan membawa hati kita kepada persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka.
Saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi sore ini secara khusus kita berdoa bersama keluarga Giok Kun mendoakan arwah Mama Go Chai Kwat. Semoga yang telah berpulang boleh berbahagia di surga, diampuni segala dosanya dan menjadi pendoa bagi keluarga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan saudara-saudari yang terkasih, hari-hari terakhir ini kita melewati hari-hari besar. Ada Natal, ada Tahun Baru, dan kita saling mengucapkan semoga berbahagia, semoga semua pengharapan yang baik. Tetapi mungkin di antara kita ada yang kadang menemukan diri kita sedang tidak baik-baik saja. Gelisah karena keadaan keluarga yang berjalan tidak semestinya, menghadirkan kegelisahan dalam batin. Atau ada pekerjaan yang menekan setiap hari yang harus kita kerjakan. Atau kadang muncul pikiran buruk yang tiba-tiba menguasai pikiran kita. Dan mungkin ada yang merasakan ada kedosaan yang telah kita alami. Kita ingin sembunyikan rapat-rapat, tetapi selalu menggelisahkan batin kita. Atau juga mungkin masih ada kecurigaan, prasangka satu sama lain. Saudara-saudariku, hal-hal ini menghalangi kita untuk merasakan sukacita yang penuh di dalam hari Natal dan Tahun Baru yang kita rayakan ini. Maka mari dalam perayaan Ekaristi ini kita datang kepada Tuhan apa adanya. Kita mohon agar Tuhan memberikan rahmat-Nya yang perlu bagi hidup kita, sehingga kita boleh dibantu keluar dari keadaan tidak baik-baik saja itu menjadi keadaan yang lebih baik, lebih optimis untuk langkah kita berikutnya. Maka mari pada awal perayaan ini kita mohon pengampunan atas segala kelemahan dan dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Amin.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, pada hari ini dengan bimbingan bintang, Engkau telah mewahyukan putra tunggal-Mu kepada bangsa-bangsa. Kami mohon semoga kami yang telah mengenal Engkau dalam iman, kelak Engkau perkenankan memandang wajah-Mu dalam kemuliaan. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anak lakimu datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya Ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya keadilan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya Ia memerintah dari laut sampai ke laut, dan
dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan. Kiranya raja-raja dari Seba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan, sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam Roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius.
Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita sebentar merenungkan sabda Tuhan yang baru kita dengarkan. Saya adalah seorang guru. Suatu hari saya memberi sebuah tugas kepada para mahasiswa saya. Dan ketika diberi tugas lalu diberitahu kapan harus dikumpulkan, ada 3 sikap yang muncul dalam diri para mahasiswa. Ada 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok para mahasiswa yang dengan serius ingin mengerjakan tugas itu. Maka mereka lalu datang kepada saya, Romo, ini nanti yang dimaksud apakah begini? Mereka bertanya, mereka ingin memperjelas tugasnya supaya bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, meskipun tidak terlalu jelas, mereka mengatakan, sudahlah kita kerjakan apa adanya, nanti asal dikumpulkan pasti dapat nilai. Kelompok yang kedua. Dan yang ketiga adalah kelompok yang kadang tidak mengerjakan tugas. Maka pada saat itu mereka juga tidak penuh semangat untuk menerima tugas itu. Dan pada akhir ketika harus mengumpulkan, mereka belum mengerjakan tugas. Akhirnya kelompok yang ketiga ini milih tidak datang kuliah karena tidak mengerjakan tugas. Saudara-saudariku, dari contoh ini mari kita mencoba mengerti apa yang kita dengarkan dari bacaan Injil yang kita baru saja mendengarkan. Ketika Yesus diwartakan kehadirannya, ada 3 kelompok yang terbentuk pada saat itu. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang seperti orang Majus.
Mereka mengatakan, kami sudah melihat bintangnya, kecil. Kami tidak tahu yang sebenarnya, tetapi kemudian mereka dengan bantuan yang kecil itu ingin menuju kepada Yesus. Maka lalu mereka mengadakan perjalanan, mereka bertanya, dan akhirnya mereka menemukan Yesus. Ada sebuah usaha untuk memperjelas dan akhirnya menemukan Tuhan yang diwartakan itu. Dan kemudian ada kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua adalah kelompok Raja Herodes. Mereka adalah, kelompok ini adalah kelompok yang pura-pura ingin menyembah Tuhan dengan mengatakan kepada para majus, nanti kalau kalian, mereka tidak menuju kepada Yesus. Maka saudara-saudariku, apa yang bisa kita renungkan dari pengalaman ini? Begini, yang pertama, dalam kehidupan Kristiani tidaklah cukup kita hanya mengetahui seperti imam kepala dan ahli-ahli Taurat itu. Hanya tahu tetapi kita tidak menuju kepada Yesus. Kita tahu tentang kitab suci, kita tahu tentang banyak ajaran, tetapi kita sendiri tidak datang kepada Tuhan. Pengetahuan itu hanya akan membuat kita dikuasai oleh apa yang kita tahu. Dibutuhkan dari kita untuk datang, bertekuk lutut di hadapan Tuhan dan menyembahnya. Pengetahuan itu akan menjadi jalan bagi kita untuk bertemu dengan Yesus, dengan Tuhan, kalau kita berani datang, bertekuk lutut dan menyembah Dia. Dibutuhkan sebuah sikap ini. Dan yang kedua adalah, saudara-saudariku, ketika kita beribadah seperti saat ini, kita menyadari iman kita itu bukan hanya tentang sabda yang mengawang-awang, yang indah, yang ada di tempat yang jauh. Tetapi sabda yang indah itu perlu diwujudkan di dalam sebuah hubungan yang dekat antara kita dengan Tuhan. Jadi kita tidak boleh berhenti pada ajaran yang indah yang kita banggakan. Tetapi ajaran yang indah itu mengajak kita untuk mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ini juga terjadi di dalam keluarga. Bapak Ibu tentu sudah tahu bagaimana sebuah keluarga harus dibentuk. Tetapi pengetahuan itu tidak cukup hanya menjadi pengetahuan. Harus diisi dengan sebuah kedekatan antara suami istri, anak dengan orang tua, kakak adik. Karena semua itu, pengetahuan itu akan menjadi nyata ketika kita menghidupinya di dalam tingkah laku kita setiap hari. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya ingin mengundang kembali sebuah ingatan waktu terjadi sebuah pertemuan kaum muda sedunia di Köln, di Jerman, tahun 2005. Ada sebuah spanduk besar dipasang di sana. Dan di spanduk itu tertulis, kita tidak akan kembali kepada Herodes. Seperti para majus tadi yang pulang ke negerinya masing-masing, tidak kembali kepada Herodes dulu. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Sesudah para majus itu menemukan Yesus, sang raja segala raja, mereka tidak perlu kembali kepada Raja Herodes yang licik, yang tidak mau menyembah Tuhan dengan ketulusan hati. Herodes ini melambangkan kehidupan manusia lama kita yang mengutamakan kekuasaan, mengutamakan kesenangan sendiri. Sesudah kita menemukan Yesus, kehidupan lama ini harus ditinggalkan. Agar kita bisa mengisi pengetahuan iman kita dengan tindakan yang nyata, kita perlu meninggalkan manusia lama kita dan bertemu dengan Tuhan yang sesungguhnya. Dan yang kedua adalah bintang yang mendahului para majus itu dari negeri mereka menuju ke Bethlehem. Bintang itu menuntun mereka benar-benar sehingga para majus ini bisa ketemu dengan Tuhan. Tetapi ketika para majus ini bertemu dengan Tuhan,
bintang yang kecil itu lalu hilang dan ditinggalkan. Karena apa? Karena para Majus sudah menemukan sumber terang yang lebih besar, yang sangat besar, yang akhirnya menuntun mereka pulang ke negerinya untuk menjalankan hidup mereka seperti pada biasanya. Maka saudara-saudariku, dalam hidup kita, kita akan menemukan bintang-bintang yang menunjukkan Tuhan bagi kita. Orang tua menunjukkan Tuhan kepada anak-anaknya. Suami menunjukkan Tuhan kepada istrinya dan sebaliknya. Tetapi kita tidak berhenti kepada bintang-bintang itu. Kita harus berhenti pada waktu kita ketemu dengan Tuhan. Apakah bintang-bintang itu tidak perlu? Perlu, tetapi kita sesudah menemukan Tuhan, sang sumber terang yang sangat besar itu, kita akan menemukan makna bintang-bintang kecil itu di dalam Tuhan yang begitu besar. Ada orang-orang yang begitu sangat fanatik melihat seorang Romo dan mengatakan Romo itu paling baik. Dan kemudian orang ini selalu mengikuti Romo itu kemanapun. Setiap muncul di YouTube dia ikutin. Mengapa? Karena dia mencari Romo itu yang mengatakan yang baik. Tetapi ini tidak tepat. Mengapa? Karena Romo ini adalah sebuah bintang yang mengajak kita untuk ketemu dengan Tuhan. Jangan berhenti kepada Romo itu, berhentilah kepada Tuhan yang kita cari. Maka saudara-saudariku, mari kita bertemu dengan Tuhan dengan bantuan bintang-bintang yang ada di sekitar kita. Yang menjadi catatan bagi kita adalah jangan kembali kepada Herodes, kepada manusia lama kita yang membuat kita terhalang untuk bertemu dengan Tuhan. Kita menemukan sumber terang yang paling besar yang akan menjadi pembimbing langkah hidup kita selanjutnya. Berkat Tuhan bagi kita semuanya. Amin. Sekarang kita bangkit berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, Allah Bapa yang Maha Kuasa telah menghalau kegelapan hidup kita dengan mengutus Sang Terang sejati, yaitu Yesus Kristus Putranya. Kini mari kita ungkapkan doa-doa kita sebagai wujud syukur atas cinta kasih-Nya yang menyelamatkan. Bagi gereja di seluruh dunia, semoga gereja senantiasa menampakkan wajah Kristus yang satu dan menyatukan, serta setia menjalankan perutusannya mewartakan Injil kepada semua bangsa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para misionaris, animatris, dan para katekis, semoga Allah senantiasa meneguhkan pewartaan dan kesaksian hidup mereka dengan penghiburan yang melimpah, agar semakin banyak orang mengenai Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderma misi, semoga Allah senantiasa mengingat segala kebaikan mereka, melipat gandakan berkat berlimpah kepada mereka di saat ini dan dalam kehidupan abadi nanti. Marilah kita mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak dan remaja misioner yang menjadi korban bencana alam, semoga anak dan remaja yang terdampak bencana tetap bertumbuh dalam iman dan harapan, serta menggerakkan banyak orang, khususnya sesama anak dan remaja, dalam semangat Children Helping Children melalui doa, derma, kurban, dan kesaksian. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kelestarian ciptaan dan pertobatan ekologis, semoga kita semakin sadar akan tanggung jawabnya menjaga bumi sebagai rumah bersama, serta mampu mengubah cara hidup yang merusak lingkungan menjadi tindakan yang merawat dan melindungi ciptaan Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pendahulu kita yang telah merintis pembangunan komunitas Kristiani di tempat ini, semoga Allah Bapa yang Maha Baik menganugerahkan kedamaian abadi kepada para pendahulu kita yang dengan iman, pengorbanan, dan ketekunan telah merintis serta membangun komunitas Kristiani di tempat ini. Dan semoga teladan hidup mereka meneguhkan kita untuk terus setia melanjutkan karya perwataan dan pelayanan kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk wujud-wujud pribadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, jadikanlah kami bintang-bintang kecil yang membawa orang-orang di sekitar kami menemukan Engkau dalam hidup mereka. Sehingga Engkau menjadi sumber cahaya iman kami, dan kami bersyukur atas tanda-tanda kasih-Mu yang telah kami terima. Kami mohon janganlah meninggalkan kami, tetapi siapkanlah kami untuk menerima kebahagiaan tetap dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
tu Signore Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore. Saudara-saudariku, sekarang mari kita berdoa bersama supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kami menghadap kepadamu untuk bersyukur dan memujimu dengan ketulusan hati kami. Dengan membawa persembahan ini, sudilah Engkau menerima roti dan anggur ini, serta menyatukannya dengan kurban Kristus Putramu, agar memberikan keselamatan bagi kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Surga kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab hari ini dalam Kristus, Engkau sendiri mewahyukan misteri penyelamatan kami menjadi terang yang begitu besar bagi seluruh bangsa. Dan sewaktu Dia tampak dalam kodrat kami yang fana, Engkau memulihkan kami dengan kemuliaan-Nya yang baru dan baka. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan bernyanyi. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Paus Leo ke-14, dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan hari ini, Mama Go Chai Huat. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia,
Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Sekarang marilah kita menyanyikan doa yang Kristus sendiri ajarkan kepada kita. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Il corpo e il sangue di Cristo, uniti in questo calice, siano per noi cibo di vita eterna.
comunione al tuo corpo, al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio di difesa dell'anima e del corpo. Saudara-saudariku, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Mari sekarang kita berdoa bersama untuk tahun devosional arah dasar keempat Keuskupan Agung Palembang. Kita doakan bersama. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Melalui Yesus Putramu, Engkau berkenan menyelamatkan kami. Dan dalam penyertaan Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing langkah kami. Kami berterima kasih atas warisan rohani dan teladan iman para pilihan-Mu. Santa Maria, Bunda Putramu, Santo Yosef, mempelai Maria, para rasul, serta para kudus yang menunjukkan jalan kesetiaan dan kasih kepadamu. Melalui hidup mereka kami belajar untuk mencintai-Mu dan sesama kami dengan tulus. Bimbinglah langkah kami agar tetap teguh dan bijak di tengah godaan dunia, rendah hati dalam pelayanan, serta menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui devosi kami, iman kami semakin kuat, dan hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Para kudus Allah, doakanlah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Engkau telah menerangi kami dengan cahaya-Mu. Semoga Engkau berkenan untuk tetap memimpin kami, agar setelah dikuatkan dengan rejeki surgawi ini, kami dapat melanjutkan perjalanan kami menuju tanah air surgawi, tanpa kembali kepada manusia lama untuk menjadi dan mendapatkan hidup yang aman sentosa. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. Yang pertama, berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Gaudensius Ludan Wijaya, putra dari Lu Kokwi dan almarhumah Lucia Sidnio dari lingkungan Santa Brigita, Paroki Santo Matius Penginjil, Bintaro, Jakarta, dengan Laurencia Stefani Chandra, putri dari Yohanes Hermas Chandra dan Vincentia Novalina, warga lingkungan Santa Teresia. Rencana perkawinan tanggal 10 Januari 2026 di Gereja San Frades. Akan menikah secara Katolik pasangan Loangga Adistella Burlian, putra dari Herluinus Effendi dan Heniwati, warga lingkungan Teresia, dengan Natania Abigail Hansen, putri dari Julie Edison dan Handayani, dari Villa Tangerang Regensi 1, Gebang Raya, Priuk, Kota Tangerang. Rencana perkawinan tanggal 17 Januari 2026 di Gereja Santa Teresia Menteng, Jakarta Pusat. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. Yang kedua, Natal Okumene. Akan diselenggarakan Natal Okumene Kristen dan Katolik, ASN, TNI, Polri, Sumatera Selatan pada tanggal 9 Januari pukul 5 sore di Palembang Sport and Convention Center. Kita sekalian diundang untuk hadir. Yang ketiga, kegiatan di paroki pada hari Minggu tanggal 11 Januari. Pukul 9.30 di Balai Paroki
ada pertemuan rutin komunitas lansia OTD, PIC Bapak Bayu. Pukul 16 di Balai Paroki ada perayaan Natal dan Tahun Baru bagi anak-anak remaja, anggota Misdinar dan anggota OMK, PIC, Ketua Remaka, Misdinar, dan OMK. Diundang partisipasi dari setiap anggota komunitas di atas untuk bisa bergabung dalam kegiatan tersebut. Yang keempat, seminar iman. Dalam rangkaian kegiatan menyambut 100 tahun Karitas, diadakan seminar iman dengan tema Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Seminar diselenggarakan pada tanggal 18 Januari pukul 10.30 sampai 13.30 di Auditorium Sekolah Kusuma Bangsa. Pembicara, Suster M. Fransita FCH dan Romo Julius Sunardi SCY. Anggota lingkungan yang ingin mengikuti kegiatan ini dipersilahkan menghubungi ketua lingkungan masing-masing. Yang kelima, penerimaan dana. Misa Hari Raya Natal. Misa hari Rabu tanggal 24 Desember. Terima kasih kepada semua umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin ada yang baru kembali dari liburan dan baru ketemu saat ini dan belum sempat saling mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Maka atas nama Romo Paroki, keluarga pastoran, Dewan Pastoral Paroki, saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Mari kita menyanyikan selamat Hari Natal dan Tahun Baru sambil bersalaman dengan orang-orang yang ada di sekitar dekat kita. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru.
Terima kasih kepada kita semua, terima kasih kepada pelayan liturgi yang melayani dengan sangat baik pada sore ini. Kor dari Devosan Kerahiman Ilahi, Tata Laksana dari lingkungan Antonius dan Santa Maria Goretti. Juga semua para misdinar, Bapak Ibu Prodiakon, Suster, lektor, pemazmur, dan semua yang melayani dengan sangat baik. Juga tim multimedia yang selalu melayani dengan setia setiap ada perayaan besar. Juga saudara-saudari yang menghias gereja kita dengan sangat indah. Terima kasih kepada kita semua yang melayani dengan setulus hati. Sekarang mari kita mengakhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, misa sudah selesai. Mari kita pulang mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.